Hadirin rahimakumullah, dalam setiap hari di dalam kehidupan kita ini, kita pasti dihadapkan kepada dua pilihan yang berbeda, atau kita kenal dengan pilihan yang kontradiktif. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, hal itu tidak akan pernah terlepas kepada manusia. Kenapa? Karena itu sudah merupakan qada dan qadarnya Allah, sudah merupakan dinamika di dalam kehidupan, bahwa manusia hidup di dunia harus bisa menentukan pilihan, baik itu baik ataupun buruk, itu yang hak ataupun yang batil, yang makruh ataupun yang mungkar, yang senang ataupun yang susah. Ini adalah sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia yang merupakan makhluk yang tersempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang Islam untuk melengkapi akal pikiran yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Apa Islam itu datang? Agar manusia bisa menggunakan akal dan pikirannya, agar dia bisa memilah dan memilih mana itu yang hak, mana itu yang batil, mana itu yang benar, mana itu yang tidak, mana itu yang dilarang, dan mana itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang manusia yang sesungguhnya diberi dua tugas terpenting di dalam hidup ini. Satu, manusia itu diberi kewenangan oleh Allah di dunia ini dengan Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan manusia di dunia ini untuk menjadi khalifah. Khalifah artinya pemimpin. Khalifah artinya orang yang dianugerahi Allah, dipasrahi Allah untuk mengelola bumi ini. Manusia, silakan memanfaatkan bumi ini. Silakan kalian kelola bumi ini sebaik-baiknya. Kalian nikmati apa yang ada di bumi ini. Tapi jangan lupa ada kewajiban lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kalian ingat kata Allah, aku tidak akan pernah menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Di satu sisi kita diberi kebebasan oleh Allah, tetapi di sisi yang lain kita diberi tanggung jawab bahwa apapun yang kau lakukan di bumi ini jangan sampai terlepas dari koridor, dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam agamanya, yaitu agama Islam. Sesuai pengertiannya, apa itu Islam? Al-Islam wa dinul ladzi ba'athallahu ala sayyidina Muhammadin li hidayatin nas wa sa'adatihim. Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa kepada umatnya untuk li hidayatin nas, sebagai petunjuk kepada manusia agar dia bisa memilah mana itu yang baik dan yang buruk, agar manusia itu bisa selamat, bisa sesuai tujuan diciptakan oleh Allah di bumi ini, sehingga nanti bisa menjadi bekal ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa sa'adatihim, untuk kebahagiaan manusia itu sendiri ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, pada zaman Bani Israel, Nabi pada saat itu berwasiat kepada para pemudanya. Kenapa Nabi itu banyak berwasiat kepada para pemudanya? Karena pemuda, kita tahu bahwa pemuda itu ada harapan bangsa. Pemuda adalah harapan agama. Pemuda adalah harapan penentu masa depan kita. Tidak mungkin masa depan kita itu, masa depan negeri kita, masa depan agama kita itu bisa terjamin kecuali pemudanya. Makanya di zaman itu, di zaman Bani Israel, seorang Nabi berwasiat kepada para pemuda tersebut. Ini dijelaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa pesannya? Ya fata, inni u'iduka bisalati salih. Wahai para pemuda, sesungguhnya aku berpesan kepada kalian dengan 3 perkara yang apabila 3 perkara ini bisa dijaga, bisa dilakukan oleh para pemuda, maka dia itu akan menjadi pemuda yang beruntung. Apa yang 3 ini? Khafillah bisri wal alaniyah. Yang pertama adalah seorang pemuda yang selalu takut kepada Allah, baik pada saat dia sendiri ataupun pada saat diramainya orang, pada saat disepi ataupun pada saat ramai. Artinya apa? Ketika keimanan tertancap di dalam diri seorang pemuda, ketika takwa tertanam di dalam jiwanya, maka dia tidak akan pilih tempat. Dimanapun ia berada, maka dia akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Dimanapun dia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pemuda ini yang ditekankan? Karena kalau seorang tua yang taat, sering beribadah, sering bersedekah, melakukan perintah Allah, meninggalkan larangannya, Allah tidak begitu heran kepada orang itu.
sudah saatnya, sudah jam 3, sudah waktunya sudah tinggal sedikit. Tapi ketika itu pemuda dia menjadi orang yang bertakwa, maka itulah kekasih Allah, dan itulah nanti yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah begini. Ada seorang kiai mempunyai santri 40. Santrinya yang 40 ini, ada satu santri yang begitu disayangi oleh sang kiai, sehingga yang 39 santri yang lain itu merasa iri dia. Kenapa sang guru ini begitu cinta pada satu santri ini, sementara kami itu tidak? Ternyata apa yang dikeluhkan oleh para santri yang lain itu kedengaran oleh sang kiai. Kemudian dipanggil oleh kiai itu semuanya 40 santri ini. Kalian semua, aku tahu apa yang telah kalian bisik-bisikkan selama ini. Kenapa aku lebih cinta kepada santri yang satu ini dibanding kalian yang 39 ini? Agar kalian tidak berburuk sangka kepadaku, maka akan kubuktikan pada hari ini. Di sini di depan kalian ada ayam dan ada pisau. Ada 40 ekor ayam dan 40 pisau. Nanti akan aku bagi satu-satu ayam dan pisau ini kepada kalian semua. Dan perintahku kepada kalian nanti setelah aku bagi, silakan kalian bertebaran. Tolong ayam ini kalian sembelih dengan pisau ini yang kira-kira tidak ada yang bisa melihat. Akhirnya benar mendengar perintah sang guru tadi, semua santri 40 ini menyebar. Ada yang pergi ke pinggir pantai, ada yang ke dalam hutan, ada yang masuk ke dalam kamar, ada yang berada di kolong rumah untuk menyembelih ayam ini agar tidak ada yang melihat. Tidak lama kemudian semua berdatangan kembali ke hadapan sang guru dengan membawa ayam yang telah terpotong oleh pisaunya. Namun yang terakhir yang datang siapa? Santri yang paling disayang ini. Ternyata ayam itu tetap hidup, tidak disembelih oleh santri kesayangan ini. Ketika ada di depan sang kiai, ditanya satu-satu, kamu di mana engkau sembelih? Sehingga kau yakin bahwa ayam yang kau sembelih itu tidak ada yang melihat. Apa jawab santri itu? Pak Kiai, saya jamin tidak ada yang melihat saya ketika menyembelih ayam ini, karena ayam ini saya sembelih di dalam kamar. Yang satu lagi berkata, saya Pak Kiai pastikan bahwa ayam yang saya sembelih ini tidak ada yang melihat, karena waktu menyembelih saya sembelih di hutan. Saat hutan itu begitu sepi. Yang satu lagi menjawab, saya juga pastikan Pak Kiai, ayam yang saya sembelih ini tidak ada yang melihat, karena ayam ini saya sembelih di bawah kolong rumah. Semua jawabannya hampir sama, mereka yang telah memotong ayam tersebut. Kemudian sampai pada satu santri yang paling disayangi oleh sang kiai. Ditanya, kamu kenapa tidak kamu sembelih ayammu ini? Bukankah telah aku perintahkan bahwa ayam ini harus kau sembelih? Wahai guru, bagaimana aku akan menyembelih ayam ini? Padahal pesan sang guru bahwa ketika aku menyembelih, saat itu tidak boleh ada yang melihat. Aku sudah masuk ke dalam kamar guru. Ketika aku akan sembelih, aku teringat bahwa ada yang melihat. Manusia tidak bisa melihatku ketika aku menyembelih ayam, tapi Allah selalu melihatku. Ketika aku masuk ke dalam hutan, saat aku akan menyembelih ayam ini, juga terbayang olehku bahwa Allah itu melihatku. Dimanapun aku berada ketika aku akan menyembelih, aku selalu teringat Allah selalu mengawasiku. Sehingga aku tidak mampu untuk menyembelih ayam ini guru. Dimanapun aku berada, ternyata Allah ada. Mendengar jawaban murid yang tersayang ini, apa jawab sang guru? Kalian semua dengarkan. Ini kenapa aku lebih sayang kepada santri yang satu ini dibanding kalian yang 39 ini. Dia tidak hanya pintar, dia tidak hanya baik, tetapi dia ini sudah paham sesungguhnya hakikat manusia itu seperti apa. Hikmah dari cerita ini, adik-adik sekalian, saudaraku sekalian, bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan di dunia, dari awal telah saya jelaskan kepada kita semua tadi, bahwa kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apapun yang ada di dunia ini, tapi jangan lupa bahwa ada tugas yang begitu kontradiktif, berlawanan dari apa yang diperintahkan Allah sebelumnya untuk kita mengelola bumi ini, yaitu kita diminta untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang beriman, hanya orang yang bertakwa, hanya orang yang selalu takut kepada Allah, hanya orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, itulah orang-orang yang tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai pemuda, ketika kita bisa tertanam hal ini di dalam dada kita, ketika kita bisa seperti batu karang,
kita bisa seperti gunung, kita bisa seperti kaki kita ketika berdiri, dia tetap menancap di bumi ini. Maka keimanan itu tidak akan bisa terlepas ketika keimanan itu kita tancapkan bagaimana karang di lautan dia diterjang ombak, dia tidak akan bisa bergeser. Begitu juga kaki kita ketika kita pijakkan, dia seperti gunung menancap, seolah-olah menancap di bumi ini. Maka keimanan itu perlu. Kalau pemudanya sudah hancur, maka sebuah negeri, sebuah wilayah itu tidak akan pernah bisa bertahan. Hari ini mungkin kita bisa masih merasakan bagaimana nikmatnya kita bersama seperti ini, jemaah. Bagaimana kita ada pengajian, ada kegiatan sosial. Tapi nanti ketika pemudanya tidak bisa dididik dengan baik, pemudanya tidak dipersiapkan sebagai generasi penerus, mau kemana kita ini? Mau kemana kita semua ini? Untuk menghancurkan sebuah negara, musuh tidak perlu dia membawa bom, musuh tidak perlu menyerang pakai senapan, cukup hancurkan pemuda, maka hancur negara itu. Banyak di belahan bumi ini negara hancur itu bukan karena mereka tidak kaya, negara hancur bukan karena mereka tidak kuat, tetapi negara-negara yang hancur itu tidak terlepas dari pemudanya yang dihancurkan terlebih dahulu. Maka kita sebagai pemuda, mari tetap kita istiqomah di Jogja kita ini. Kenapa? Karena istiqomah itulah kunci keberhasilan. Al-istiqomah itu asasun najat. Istiqomah itu adalah kunci dari kesuksesan. Yang kedua, wa amsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair. Ketika kita mendengar gosip, maka diam. Ketika kita mendengar gosip, maka diamlah. Jangan sampai engkau berbicara, jangan sampai engkau membicarakan saudaramu kecuali yang baik-baik. Kalau kejelekan saudaramu, itu kewajiban kita untuk menutup itu semua. Kenapa? Karena itu akan menjadi fitnah. Benar sekalipun kalau kita menceritakannya, itu akan menjadi ghibah, apalagi itu belum tentu benar, apalagi itu salah. Maka diam dulu, khairan alias katakan yang baik. Apa kalau tak bisa berbicara baik, maka lebih baik diam, itu yang lebih baik. Idal kalamul fiddah fasukutud dahab. Kalau berbicara itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Itu pepatah di dalam Islam. Maka bergosip itu mari kita hindari, khususnya para pemuda. Kenapa? Karena dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dengan gosip ini semua orang paling senang. Coba kita lihat di media massa, di medsos, di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Coba kalau yang sifatnya gosip-gosip, penuh itu yang like. Tapi coba kalau lihat pengajian. Kenapa? Karena sifat penasaran manusia ini, dan ini pertaruhannya mampu atau tidaknya kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau kita itu ingin menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wanzur khubzaka alladhi ta'kulu hatta yakunu minal halal. Pastikan bahwa apa yang kita makan itu dari rezeki yang halal. Jangan sampai apa yang kita makan itu dari rezeki yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga pesan dari Nabi pada zaman Bani Israel yang dipesankan kepada kita sampai akhir zaman nanti. Kalau kita ingin menjadi umat, menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah, ingin menjadi pemuda harapan masa depan bangsa, ingin menjadi pemuda harapan masa depan agama, maka lakukan yang tiga perkara ini. Insya Allah kita akan menjadi pemuda yang tidak hanya kita disenangi pada hari ini, tapi kita juga akan dikenang pada masa yang akan datang ketika kita telah tiada, bahkan sampai akhir hayat nanti, sampai hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.